Imam Sahal At-Tustari memiliki nama lengkap Sahal bin Abdullah bin Yunus bin Isa bin Abdullah bin Rafi' At-Tustari. Dari namanya kita bisa melihat, kita bisa mengidentifikasi bahwa beliau adalah seorang sufi yang tumbuh dan lahir dari kota Tustar, yaitu kota yang berada di negeri Persia atau Iran di era modern sekarang ini. Imam Sahal At-Tustari, sebagaimana para sufi-sufi pada umumnya, beliau gemar untuk melakukan rihlah, perjalanan intelektual ke berbagai daerah, ke berbagai pusat-pusat kajian dan penelitian keislaman pada waktu itu. Dalam catatan sejarah, beliau pernah singgah di Basrah, di Baghdad, di Madinah, dan di Mekah. Menurut catatan, informasi dari As-Sulami dalam kitab Tabaqat As-Sufiyah, Imam Sahal At-Tustari pernah berjumpa dengan Dhunun Al-Misri, seorang sufi besar yang kita tahu pemikirannya dan ajarannya banyak terangkum di dalam beragam kitab-kitab tasawuf. Perjumpaan dan dialog antara Imam Sahal At-Tustari dengan Dhunun Al-Misri ini ketika sedang melakukan ibadah haji di Mekah Al-Mukarramah. Masa hidup Imam Sahal At-Tustari, beliau lahir dari keluarga yang sangat religius, sehingga dari keluarga inilah membentuk karakter Imam Sahal At-Tustari yang di kemudian hari menjadi sufi besar yang memiliki pengaruh luar biasa di dalam diskursus spiritualisme dalam Islam. Dalam kitab Tabaqat As-Sufiyah, As-Sulami menginformasikan bahwa beliau lahir di tahun 200 Hijriah, ada juga yang mengatakan 201 Hijriah, dan wafat di tahun 283 Hijriah. Jadi kalau kita bisa lihat bahwa dari informasi tersebut, Sahal At-Tustari memiliki umur yang cukup panjang, sekitar 83 tahun. Sebagaimana yang telah saya sebutkan sebelumnya, bahwa Imam Sahal At-Tustari merupakan seorang sufi yang tumbuh, yang lahir dari keluarga yang sangat religius, ditempah sama keluarganya, terutama sama pamannya, yaitu yang bernama Muhammad Sawwar. Imam Sahal At-Tustari dari kecil sudah dibina, sudah dipersiapkan oleh keluarganya supaya menjadi seorang yang memiliki kualitas spiritual dan kemanfaatan bagi masyarakat pada umumnya. Disebutkan bahwasanya Imam Sahal At-Tustari sejak umur 6 tahun beliau sudah hafal Al-Quran, sudah hafid Al-Quran, tidak hanya hafal tapi juga memaknai dengan baik, dan kecintaan terhadap Al-Quran inilah kemudian kita bisa saksikan di beragam kitab-kitab tasawuf. Banyak sekali kutipan-kutipan Imam Sahal At-Tustari yang mencoba menafsirkan Al-Quran. Lah, karena Imam Sahal At-Tustari ini tidak menulis satu kitab tersendiri terkait tentang tafsir, di kemudian hari Abu Bakar Muhammad menghimpun serakan ujaran-ujaran, penafsiran-penafsiran Imam Sahal At-Tustari di beragam tempat, dihimpun, dikumpulkan, kemudian menjadi satu. Kemudian kita lahir yang kita temukan sampai saat ini, yaitu kitab Tafsir At-Tustari. Ini merupakan kitab tafsir yang sangat elok, berisi terkait tentang penafsiran Al-Quran secara sufistik, sangat singkat, padat. Namun sayang sekali Imam Sahal At-Tustari tidak menafsirkan secara utuh 30 juz Al-Quran yang berhasil dihimpun oleh Abu Bakar Muhammad, hanya beberapa ayat saja. Tapi yang jelas dengan adanya usaha dari muridnya tersebut, kita bisa saksikan betapa dasarnya pemikiran Imam Sahal At-Tustari. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya beliau ini seorang sufi, juga seorang mufassir. Hal yang berbeda yang lainnya juga, ini ada kisah yang sangat menarik dalam muqaddimah dari pentahqiq kitab ini, yaitu Muhammad Basil Uyun. Itu menyebutkan bahwasanya ketika At-Tustari berumur 3 tahun, beliau sering sekali melihat keluarganya, terutama pamannya yaitu Muhammad Sawwar, melakukan ritus ibadah, baik secara lahiriah dan secara batiniah. Melakukan ibadah sholat malam, membaca Al-Quran, mentadabburinya,
mengamalkannya, melakukan zikir dan sebagainya. Kemudian suatu waktu pamannya berkata kepada Imam Sahal Tustari, ketika itu Imam Sahal Tustari berumur 3 tahun, "Wahai Imam Sahal, kenapa Anda tidak berzikir kepada Allah?" Kemudian Imam Sahal Tustari berkata kepada pamannya, "Wahai pamanku, bagaimana caranya berzikir kepada Allah agar hati kita tersambung selalu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Bayangkan di umur 3 tahun Imam Sahal Tustari ini sudah menanyakan hal yang demikian. Dan kemudian pamannya Muhammad Sawar memberikan amalan khusus yang dianjurkan kepada Imam Sahal Tustari, yang kemudian diamalkan berhari-hari sampai akhir hayatnya, yaitu kata pamannya, "Wahai Sahal, bacalah zikir ini, dibaca di dalam hati sebelum Anda tidur, yaitu Allah ma'i, Allah nadirun ilayya, Allah syahidun alayya." Allah bersamaku, Allah melihatku, dan Allah menyaksikan diriku. Amalan ini kemudian mengantarkan Imam Sahal mendapatkan predikat ihsan, atau mendapatkan predikat kelezatan beribadah kepada Allah. Sehingga dalam tutur katanya, dalam tindak tanduknya, kita bisa lihat di beberapa kitab tasawuf memotret kehidupan Imam Sahal Tustari dengan baik dan penuh dengan kebijaksanaan. Kalau kita melihat di dalam kitab Tabaqat As-Sufiyah karya As-Sulami, kita bisa melihat di situ menginformasikan bahwasanya At-Tustari ini adalah seorang sufi besar, sufi agung yang banyak sekali mengajarkan hikmah-hikmah, dan di zamannya menjadi guru sufi yang banyak dianut, banyak didengarkan ucapan dan ajaran-ajarannya. Imam As-Sulami meriwayatkan bahwasanya Imam Sahal Tustari sering kali menganjurkan kepada murid-muridnya mengajarkan terkait tentang beberapa hal. Salah satunya adalah tentang riyadhah. Yang kedua adalah tentang ikhlas. Jadi dua konsep inilah yang sering sekali digaungkan, diajarkan kepada murid-muridnya. Riyadhah itu sendiri adalah sebuah olah spiritual yang dijalankan bagi siapapun yang hendak berjalan kepada Allah dengan melakukan beragam ibadah-ibadah fardu, melakukan ibadah sholat, zakat, puasa, dan ibadah-ibadah fardu yang lainnya dianjurkan oleh Allah, dan melakukan ibadah nawafil, yaitu amaliyah-amaliyah sunnah untuk menyempurnakan ibadah fardu. Amaliyah sunnah ini bisa melakukan bangun malam, membaca Al-Quran, kemudian berbagi kepada sesama, menolong kepada orang yang membutuhkan, bersilaturahim, menyambung tali kasih, dan sebagainya. Jadi riyadhah ini adalah semua aktivitas-aktivitas amaliyah-amaliyah yang ditujukan agar diri kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dianjurkan oleh Imam Sahal At-Tustari. Yang kedua adalah ilmu tentang ikhlas. Jadi ikhlas ini penting untuk menyempurnakan riyadhah itu sendiri. Jadi ikhlas itu adalah kesadaran batin kita bahwa setiap apa yang kita lakukan, baik melakukan ibadah fardu, ibadah sunnah, kita sadar betul bahwa apa yang kita lakukan itu adalah kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada yang lain. Jadi dua amaliyah ini, amaliyah riyadhah dan ikhlas ini, kata Imam Sahal Tustari, harus berjalan secara seiringan untuk menyempurnakan ibadah-ibadah kita. Yang kedua, Imam Sahal Tustari itu di beragam kitab tasawuf, kita bisa lihat di dalam kitab Al-Luma' Fit Tasawuf karangan Abu Nasr As-Sarraj, Imam Sahal Tustari ada ungkapan yang menarik dari Imam Sahal Tustari yang dikutip oleh As-Sarraj, yaitu kullu wajdin la yushhadu lahu bil Quran was sunnah fabatil. Setiap wajd ini adalah salah satu hasil pencapaian perjalanan spiritual kepada Allah. La yushhadu bil Quran was sunnah, yang tidak
dikuatkan, tidak disandarkan dengan Al-Quran dan Sunnah, fabatil. Maka itu adalah hal yang batil. Artinya validitas pengalaman kaum sufi ini adalah harus disertai, dikuatkan dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi tidak keluar dari dua hal ini. Ini juga banyak kita temukan kaum sufi-sufi yang lain seperti Imam Junaid al-Baghdadi juga di dalam kitab Al-Luma' fit Tasawuf kita bisa lihat ada ungkapan ilmuna hada mushtabikun bihadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu kami para sufi ini adalah selalu terikat dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya tasawuf itu adalah tidak keluar dari dimensi syariat, tetapi pada saat yang sama juga melantunkan ke tinggi yaitu dimensi hakikat. Dan itu yang dianjurkan oleh Imam Sahal At-Tustari. Para peneliti menyebutkan bahwa tidak ada manuskrip atau data-data yang menunjukkan bahwa Imam Sahal Tustari menulis sebuah kitab sendiri. Namun demikian, ajaran, ujaran, ungkapan, dan amaliyah-amaliyah yang digaungkan, yang disampaikan oleh Imam Sahal Tustari terekam dengan baik di berbagai kitab-kitab induk tasawuf. Misalkan kita bisa lihat ungkapan dan ajaran Imam Tustari juga kita temukan di dalam kitab Tabaqat As-Sufiyah As-Sulami, kemudian kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah karya Imam Al-Qushairi, kemudian kitab Al-Luma' fit Tasawuf karangan Abu Nasr As-Sarraj, kemudian kitab Kashful Mahjub karangan Al-Hujburi, kemudian Ihya Ulumuddin karangan Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Di beragam kitab-kitab tersebut kita bisa melihat beragam ajaran, tindak tanduk, dan ungkapan-ungkapan Imam Sahal Tustari yang terdokumentasikan dengan baik. Namun demikian, beberapa peneliti telah menghimpun beragam ujaran-ujaran Imam Sahal Tustari itu. Setidaknya kalau kita bisa lihat dalam muqaddimah pentahqiq kitab Tafsir At-Tustari Muhammad Basil Uyun, itu di sini disebutkan ada informasi Imam Sahal Tustari setidaknya ada 14 kitab yang dihimpun, dikumulatifkan oleh para murid-muridnya. Di antaranya adalah kitab Tafsir Al-Quran Al-Azim, sebuah kitab tafsir sufi yang saya pegang ini, yang mengandung banyak sekali makna-makna batin ajaran Al-Quran. Ada juga disebutkan bahwasanya ada risalah fil huruf. Ini terkait tentang ilmu huruf. Kemudian ada juga disebutkan kitab Lataiful Qisasi fi Qisasil Anbiya. Teman-teman sekalian, ada beberapa tawaran mungkin yang ingin saya sampaikan ketika membaca kitab-kitab tasawuf, terutama ajaran-ajaran Imam Sahal Tustari. Itu kita penting menggunakan pendekatan yang ditawarkan oleh Muhammad Sahrur, seorang pengkaji Islam modern. Beliau menawarkan setidaknya ada dua pembacaan terhadap teks-teks klasik. Pertama adalah Haddul A'la, yaitu batasan tertinggi, dan Haddul Adna, yaitu batasan terendah. Ini yang kemudian disebut dengan teori limit. Lah, teori ini, pendekatan yang ditawarkan oleh Sahrur ini perlu kita gunakan ketika membaca kitab-kitab tasawuf. Teman-teman, seperti kalau kita temukan di dalam kitab Ihya Ulumuddin dan beragam kitab yang lain, Imam Sahal Tustari ini ajarannya kalau kita aktualkan di era modern ini amat sulit. Seperti disebutkan dalam kitab Ihya, Imam Sahal Tustari itu adalah sehari hanya memakan satu luqmah, satu puluk nasi, dan satu teguk air. Tentunya kalau kita membaca amaliyah-amaliyah atau ajaran-ajaran yang sangat ekstrim oleh Imam Sahal Tustari ini, kita di era modern amat sulit untuk kita lakukan, apalagi di perkotaan. Tapi dengan menggunakan pendekatan
sahrur itu, yaitu hadul a'la sama hadul adna, ada batasan tertinggi dan batasan terendah. Kita asumsikan saja bahwa ajaran-ajaran kaum sufi atau ajaran-ajaran Imam Syahl Tustari ini adalah berada di dalam posisi hadul a'la, posisi tertinggi. Bagi kita yang berlumuran dosa, cukup memastikan makanan itu yang masuk dalam perut kita, dalam diri kita itu ada halal, kemudian kita tidak mencuri dan sebagainya, itu adalah batasan terendah. Dengan menggunakan teori hudud ini, kita bisa menilai bahwa sejauh mana makom kita, sejauh mana kemampuan kita untuk melakukan amaliyah-amaliyah tasawuf itu. Makanya dalam Al-Quran disebutkan kul kullun ya'malu ala syakilatih. Segala sesuatu itu berbuat, dilakukan sesuai dengan ukurannya masing-masing. Jadi kita bisa melihat dalam diri kita sendiri, kita di posisi mana, dan kita lakukan sebisa mungkin, sehingga itu semua bisa mengantarkan diri kita kepada ketajaman hati dan pikiran untuk menangkap kilatan rahmat, kilatan cahaya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita salurkan dalam kehidupan aktivitas kita sehari-hari. Dalam kitab Tabaqat As-Sufiyah ada hal yang sangat menarik bagi kita, terutama kita sebagai pelajar. Ini merupakan nasihat dari Imam Syahl Tustari di era modern ini. Kata Imam Syahl Tustari di sini disebutkan bahwasanya ada ungkapan Imam Syahl Tustari, syukrul ilmi al-amalu. Syukur kita ketika kita sudah mendapatkan ilmu itu dengan mengamalkan ilmu itu sendiri. Jadi mengamalkan ilmu itu adalah bagian dari wujud kita mensyukuri kita punya ilmu pengetahuan. Dan wasyukrul amali, dan syukur kita telah mampu untuk mengamalkan ilmu yang kita punya adalah ziyadatul ilmi, dengan menambah ilmu yang baru. Ini menunjukkan bahwa Imam Syahl Tustari mengajarkan kepada kita dan para mahasiswa pada umumnya atau siapapun yang bergelut mencari pengetahuan, tidak ada istilah berhenti untuk belajar. Dan saya kira itu penting sekali. Kita tidak boleh berhenti, dan kita juga tidak boleh tidak mengamalkan apa yang kita ajarkan. Karena kita ketahui banyak sekali sekarang memiliki banyak ilmu namun minim amal. Itulah yang terjadi di era modern. Kita banyak pengetahuan yang kita reguk, tetapi amat sedikit amaliyah yang kita amalkan. Inilah yang kemudian di era modern ini ada sebuah ungkapan, kita krisis panutan. Karena banyak sekali ilmu yang kita reguk, tapi amat sedikit kita amalkan. Jadi wasiat dari Imam Syahl Tustari ini penting kita resapi bersama, terutama kita para pelajar, untuk belajar tiada henti dan semaksimal mungkin mengamalkan apa yang kita baca, apa yang kita peroleh untuk kemaslahatan, kedamaian, dan kebahagiaan kita dan manusia pada umumnya.